Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dina Triora Ratnasari MPD selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan SD. Nama saya Sulistiawati dengan NIM F4322321085 kelas 6C. Baik, langsung saja. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi, dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis, sedangkan dalam penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis. Memahami filsafat, kekhawatiran akan kemungkinan terjadi salah pengertian dalam memahami filsafat. Memang ada alasannya, karena dalam kenyataannya memang masih banyak orang yang memiliki pengertian yang keliru tentang filsafat. Kita dapat melihat sekilas beberapa kesalahpahaman sebagai dipaparkan oleh Rapar 1996 sebagai berikut. Filsafat adalah sesuatu yang rahasia, mistis, dan aneh. Filsafat dianggap sebagai ilmu yang paling istimewa yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang jenius. Filsafat tidak berharga untuk dipelajari karena tidak memiliki kegunaan praktis. Filsafat tidak dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmiah, karena filsafat mempelajari apa saja dan tidak mengacu hanya pada satu objek tertentu. Filsafat di satu pihak hanya diperlakukan sebagai budak atau pelayan teologi, dan di lain pihak dituding sebagai alat iblis yang terkutuk. Filsafat merupakan sesuatu yang tidak jelas, kacau balau, tidak ilmiah, penuh dengan pertikaian dan perselisihan pendapat, tidak mengenal sistem dan metode, tidak tertib, dan juga tidak terarah. Filsafat selaku induk segala ilmu pengetahuan kini telah renta dan mandul. Ia tidak mampu dan memang tak mungkin lagi untuk mengandung dan melahirkan, sehingga filsafat memang benar-benar tidak berguna lagi. Bila dilihat jenis data dan analisisnya, biasanya penelitian dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah melalui metode statistika. Pendekatan kuantitatif lebih banyak digunakan pada penelitian menyangkut perbedaan dalam paradigma pemikiran, di dalamnya inferensial dalam rangka pengujian hipotesis yang menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas penerimaan atau penolakan hipotesis. Sementara penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika. Bila ditelusuri lebih mendalam, sebenarnya perbedaan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif tidak hanya sekadar dalam hal jenis data dan analisisnya saja, tetapi juga kerangka filsafat ilmu yang dipergunakan, metode dalam melakukan penelitian, serta cara melakukan kajian. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya
Guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat. Dalam penelitian antropologi dan sosiologi, sifat dan tujuan penelitian itu sendiri dapat menentukan pendekatan apa yang akan digunakan. Apakah untuk memahami peristiwa atau gejala sosial manusia itu perlu ataukah tak perlu kuantifikasi. Karena perubahan sosial akan meliputi ruang dan waktu aktivitas para pelaku sosial. Kata kualitatif merupakan turunan dari kualitas, sering dipahami oleh masyarakat sebagai lawan dari kuantitas yang menunjukkan pada jumlah atau angka, atau banyaknya suatu objek tertentu seperti kuantitas air, kuantitas penduduk, dan sebagainya. Penelitian kualitatif lebih melihat pada kualitas objek penelitian, misalnya nilai, makna, emosi manusia, penghayatan keberagaman, keindahan karya seni, nilai sejarah, dan lain-lain. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena atau gejala. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma post-positisme berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis, sedangkan dalam penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability. Artinya, hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda. Karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian lain, dan seorang peneliti harus memahami tentang konsep dan karakteristik penelitian kualitatif agar tidak banyak mengalami kesulitan dalam proses penelitian. Mengidentifikasi ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut. Latar alamiah. Penelitian kualitatif menuntut bahwa kenyataan-kenyataan dipandang sebagai keutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Penelitian kualitatif menekankan kondisi yang sebenarnya atau apa adanya dari objek yang diteliti tanpa adanya pengkondisian atau intervensi oleh peneliti agar konteksnya tidak mengalami perubahan. Sebab konteks, ruang, dan sosial budaya bersifat determinatif terhadap kebenaran informasi atau data yang akan dicari. Jika peneliti datang ke sekolah yang berlokasi di suatu desa pada pukul 12 siang dan kemudian mengamati seorang guru yang sedang mengajar, ternyata guru tersebut kurang bersemangat, maka dapat diduga bahwa guru tersebut kurang bersemangat karena beberapa faktor, antara lain mengalami kelelahan pada siang hari, sedang tidak enak badan, atau sedang memiliki masalah. Inilah konteks waktu yang tidak dapat dipisahkan dari kenampakan guru kurang bersemangat dalam mengajar. Penelitian kualitatif memiliki konsep tersendiri dalam pelaksanaan penelitian, termasuk konsep populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan salah satu jargon penelitian. Pada penelitian kualitatif, konsepnya disebut sebagai subjek penelitian atau unit analisis. Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen, di mana penyelidik tertarik konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi secara representatif. Populasi dapat berupa organisme atau orang sekelompok. Masyarakat beda, benda, objek, peristiwa, atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan secara spesifik dan tidak secara mendua. Konsep sampel yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah sampel yang diambil dari populasi yang sebenar-benarnya.
representatif atau mewakili agar apa yang akan dipelajari dan sampel tersebut kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Populasi dalam penelitian kualitatif tidak relevan bila peneliti membatasi informan dengan menentukan besaran-besaran ukuran informan dengan menggunakan perhitungan statistik. Karena belum tentu yang terjaring dalam perhitungan tersebut dapat menjawab permasalahan penelitian, atau bahkan terlalu banyak orang yang tidak diperlukan turut terlibat dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel penelitian lapangan memiliki pendekatan yang lebih bersifat kualitatif, sangat mengandalkan pada data lapangan yang diperoleh melalui informan, responden, dokumentasi, atau observasi pada setting sosial yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Mungkin cukup itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.